Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kesempatan kali ini saya akan membahas alat-alat yang dibutuhkan dalam menekuni hobi Mini 4WD, terutama di kelas STO Open Class. Berikut saya sampaikan kelengkapannya agar kalian yang baru memulai bisa melengkapinya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen agar channel ini berkembang lebih baik lagi. Untuk yang pertama, bor atau gerinda. Alat ini sangat penting sekali dalam kelas STO Open Class. Bisa dibilang alat yang wajib ada karena alat ini berfungsi untuk memotong, membuat lubang pada karbon atau FRP. Kalian bisa membeli bor merek Proxxon, Crispo, atau merek Tamiya sendiri. Tapi rekomendasi saya lebih baik menggunakan merek Proxxon. Karena merek ini dari putarannya lebih enak, dapat diatur kecepatan sampai rendah sekali, terus juga stabil dan lurus, dan hasilnya bisa lebih presisi. Dulu saya pertama membeli Crispo, tetapi merek ini untuk kecepatan paling rendahnya masih terlalu cepat. Kalau menggunakan Proxxon, di sisi lain bisa kita gunakan untuk membobot ban karena sangat stabil dan lurus. Untuk seri yang saya gunakan seperti ini. Dulu saya beli kalau tidak salah sekitar 1,3 juta. Tapi untuk lebih presisi lagi dalam memotong, membuat motif atau melubangi karbon atau FRP, kalian bisa menggunakan Proxxon yang CNC. Tapi untuk harga lumayan sangat mahal, tapi hasilnya juga lebih maksimal sesuai dengan budget yang kita keluarkan. Yang kedua, charger. Charger ini adalah kebutuhan wajib untuk mencharger baterai mobil kita. Di pasar yang saya ketahui terdapat beberapa merek charger, yaitu Powerrack, SkyRC, dan Nitecore. Untuk yang saya gunakan merek Powerrack kapasitas 4 slot baterai. Fitur dari merek ini diantaranya charger, discharger, dan bisa untuk break-in baterai. Dalam proses break-in ini membutuhkan waktu beberapa hari sampai LCD bertuliskan down, jadi harus sabar. Untuk harga, dulu saya beli di marketplace dengan harga 400.000 kalau tidak salah. Yang ketiga, kunci shock dan obeng plus. Alat ini sangat wajib diperlukan untuk merakit semua komponen yang sudah ada. Karena dalam merakit Tamiya STO Open Class ini untuk menggabungkan menjadi sebuah mobil terdiri dari baut dan nut atau mur baut. Fungsinya untuk mengencangkan ataupun melepas spare part. Yang keempat, kikir. Alat ini berfungsi untuk membuat, menghaluskan, meluruskan bagian pada karbon atau FRP. Apabila kita membuat lubang, motif contohnya digunakan untuk membuat sistem sliding atau menghaluskan sisa potongan saat memotong chassis. Kelima, amplas. Alat ini berfungsi untuk menghaluskan karbon atau FRP, atau bisa juga digunakan untuk menipiskan atau mengurangi ketebalan dalam pemasangan rem. Yang keenam, alat satu ini tidak kalah pentingnya juga dalam merakit sebuah mobil Mini 4WD. Fungsinya diantara lain yaitu untuk memotong rem, memotong bodi polikarbonat, atau memotong solasi saat menutup rem. Yang ketujuh, alat break-in dinamo. Alat ini berfungsi untuk break-in dinamo. Break-in dinamo itu sendiri yaitu untuk membentuk karbon press pada rotor dinamonya agar arus yang masuk ke rotornya itu lebih maksimal. Break-in dinamo ini sangat penting untuk memaksimalkan kecepatan pada mobil kita. Bisa kalian bandingkan sendiri kecepatan dinamo yang belum di break-in dan sesudah di break-in. Jika kalian repot atau tidak ada waktu untuk break-in dinamo, bisa percayakan ke kami. Kalian bisa CO di Tokopedia Unizan Toys. Yang ke-8, alat lepas ban atau tracker. Alat ini berfungsi untuk melepas ban. Kalau tanpa alat ini akan kesulitan dalam melepas ban, karena ban Tamiya STO pasti biasanya ditembus velg rodanya. Alat ini sangat memudahkan sekali dalam mempersingkat waktu dalam melepas ban. Kesembilan, alat pasang ban atau tracker. Alat pasang ban ini juga sangat bermanfaat sekali untuk mendapatkan putaran roda yang lurus. Karena dalam kategori Tamiya STO Open Class ini membutuhkan kepresisian dalam setiap tahap pemasangan atau perakitannya.
Tapi sebelum menggunakan alat ini, pastikan velg yang ditembus itu sudah lurus. Apabila pemasangan ban ini tidak lurus atau miring, maka efeknya kecepatan maksimal dan kestabilan mobil tidak akan didapatkan. 10. Alat lepas bearing roller. Alat ini sebagai pelengkap pendukung dalam kategori ini. Alat ini berfungsi untuk melepas atau memasang bearing roller. Apabila bearing kita sudah rusak atau tidak loncat lagi, kita perlu menggantinya dengan yang baru. Dengan alat ini memudahkan kita untuk menggantinya. 11. Tang potong. Alat ini berfungsi untuk memotong bahan plastik dan baut. Kalau untuk memotong baut, setelah menggunakan tang potong bisa kita haluskan menggunakan bor dengan mata gerinda. 12. Jig MS chassis. Alat ini berfungsi untuk memotong chassis MS dalam membuat MS suspensi. Dengan alat ini akan lebih mudah dan lurus potongan chassisnya daripada menggunakan bor dengan mata potong. Alat ini memerlukan alat pendukung seperti pisau bermata gergaji. 13. Sigmat. Alat pendukung ini berfungsi untuk mengukur, contohnya untuk mengukur diameter roller, karena dalam perlombaan diameter roller ini sangat diperhatikan. Untuk toleransi keausan roller saat mengikuti lomba yaitu 0,5 mm. Contohnya, kita menggunakan roller ukuran 13 mm, maka ukuran roller yang diperbolehkan 12,5 mm ke atas. Contoh lain untuk mengukur diameter ban ketika kita melakukan bubut roda. Jadi kita pastikan mendapatkan keseimbangan ukuran kanan dan kiri. 14. Dimension check. Alat ini berfungsi untuk mengetahui dimensi dari mobil kita. Alat ini bisa kita beli online maupun di toko Mini 4WD. Dengan alat ini kita bisa memastikan bahwa mobil kita sesuai standar aturan dalam perlombaan. Untuk ukuran yang diperbolehkan dalam sebuah perlombaan yaitu 15. Speed checker. Alat ini fungsinya untuk mengetahui kecepatan mobil kita. Ketika kita melakukan break-in dinamo, bisa kita cek menggunakan speed checker ini untuk mengetahui berapa kilometer per jam, seberapa cepat hasil break-in kita. 16. Setting board. Alat ini fungsinya untuk mengetahui settingan kita, antara lain fungsinya mengetahui kelurusan shaft, keseimbangan ban kanan dan kiri, keseimbangan dalam pemasangan rem, bisa juga untuk mengukur dimensi mobil kita apakah sudah sesuai regulasi. 17. Cutter. Alat ini berfungsi sebagai pelengkap, di antaranya fungsinya untuk merapikan potongan chassis atau sisa potongan yang berbahan plastik supaya rapi. Dapat juga digunakan ketika memotong rem agar lurus. 18. Pengecil diameter spacer MS chassis atau trimmer. Alat ini fungsinya sebagai alat pendukung dalam membuat suspensi di MS chassis, tepatnya untuk memperkecil diameter dari bagian MS chassis di bagian ini, yang seperti spacer agar spring bisa masuk. Bagi yang belum punya alat ini, bisa menggunakan cutter sebagai alternatifnya. Dalam tahap ini tidak harus lurus, yang paling penting spring bisa masuk, tapi kekurangannya kurang rapi kalau menggunakan cutter. Selanjutnya 19. Alat countersunk. Alat ini berfungsi untuk mengurangi bagian dari karbon atau FRP agar kepala baut countersunknya bisa rata dengan karbon atau FRP-nya. 20. Ground clearance. Alat ini berbentuk penggaris bertingkat untuk mengetahui celah bawah mobil kita. Untuk minimal celahnya 1 mm dalam regulasinya. Jadi pastikan kalau ingin mengikuti kompetisi sudah sesuai dengan regulasinya. 21. Discharger. Alat ini berfungsi untuk menurunkan voltase baterai. Kapan alat ini digunakan? Alat ini digunakan ketika dalam perlombaan atau bermain biasa. Contohnya saat menyeting mobil, ternyata untuk trek ini dengan dinamo yang kita punya membutuhkan voltase 2,8 volt untuk bisa 3 lap, atau kalau 5 jalur finish 5 lap. Kalau melebihi 2,8 volt ternyata kerontang. Alat ini bisa digunakan kalau saja dalam pengisiannya sampai 2,9 volt. 22. Alat bubut ban. Alat ini berfungsi untuk
bobot ban, dan velg. Menggunakan alat khusus ini kita bisa mendapatkan bobot ban dengan hasil yang maksimal. Dengan begitu putaran roda mobil kita bisa seimbang dan lurus. Efeknya ketika semua presisi mobil dinyalakan akan smooth atau minim getaran. Tahap dalam bobot ban ini antara lain pastikan velg yang kita tembus ini lurus atau ketika diputar tidak goyang atau speleng. Kemudian velg dibobot lagi agar lebih maksimal lurusnya dan permukaan sedikit kasar agar ketika ban dilem melekat kuat pada velgnya. Selanjutnya ban karet bisa dibobot sesuai ukuran diameter yang kita inginkan. 23. Alat pelurus as roda. Alat ini fungsinya untuk meluruskan shaft yang baru kita beli atau shaft yang sudah lama kita pakai. Ketika kita membeli shaft itu bisa kita cek terlebih dahulu apakah sudah lurus. Kalau belum, bisa kita luruskan menggunakan alat ini. Dalam tahap meluruskan shaft ini sangat penting sekali. 24. Alat cek shaft roda. Alat ini fungsinya untuk mengecek apakah shaft yang sudah diluruskan atau baru dibeli sudah benar-benar lurus. Untuk penggunaan tinggal kita masukkan shaftnya dari atas. Apabila sudah lurus pasti akan jatuh dengan mudah. Apabila masih seret atau tidak jatuh maka perlu diluruskan lagi. Pengaruh shaft lurus atau tidak ini akan mempengaruhi putaran roda. 25. Kontak cleaner. Kontak cleaner ini fungsinya untuk membersihkan dinamo dari kotornya karbon brush yang aus atau terkikis. Alat ini sangat membantu sekali dalam membersihkan dinamo. Ketika dinamo terlalu lama digunakan pasti akan kotor. Dengan kontak cleaner ini kita bisa bersihkan. Untuk penggunaannya, pasang pipa kecil bawaan dari kontak cleanernya, tetapi agar bisa maksimal pipanya harus dikecilkan dengan cara dibakar dan ditarik, tunggu kering sebentar kemudian dipotong dan semprotkan ke lubang dari dinamo beberapa kali. 26. Lem. Lem ini berfungsi untuk merekatkan komponen yang perlu untuk diperkuat. Contohnya perakitan bumper tipe rigid. Bisa juga digunakan untuk membuat cor karbon atau FRP jika diperlukan. Fungsinya bisa juga untuk membuat ban bubut. Untuk velg dan ban agar tidak mudah lepas bisa menggunakan lem ini. 27. Alat tembus velg. Alat ini berfungsi untuk menembus velg supaya lurus. Alternatif dari alat ini bisa menggunakan baut panjang tetapi belum tentu berhasil. Masih ada kemungkinan gagal. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.